Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mas'ulah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa Institut Agama Islam Tarbiyatut Thalabah, mahasiswa praktikan 2024 yang bertempat di Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Payaman Solo Kuro Lamongan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peradilan Islam dalam mata pelajaran fikih bab 4 kelas 11 semester 1. Capaian pembelajaran kali ini peserta didik punya pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan jinayah, hudud, bughut, ridho, dan ketentuan peradilan dalam Islam, serta implementasinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang majemuk, berbangsa, dan bernegara, disertai analisis dalil dan istidlal yang komprehensif dengan maqasid syariah, sehingga penerapannya tetap dapat menjaga profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu memahami ketentuan peradilan dalam Islam serta implementasinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Poin pertama, kita akan membahas tentang pengertian peradilan Islam. Menurut bahasa, yaitu berani, memutuskan, memberi keputusan, menyelesaikan. Sedangkan menurut istilah yaitu lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar hukum peradilan Islam. Hukum peradilan disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Hikmah peradilan. Yang pertama, peradilan dapat mewujudkan masyarakat yang bersih. Yang kedua, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, terwujudnya perlindungan hak setiap orang. Yang keempat, terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, terwujudnya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Pengertian hakim. Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa menurut hukum syariat. Syarat-syarat hakim ada 10. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, adil. Yang keenam, laki-laki. Yang ketujuh, memahami bahasa Arab. Yang kedelapan, mampu berijtihad. Yang kesembilan, dapat mendengar, melihat, mengerti baca tulis. Yang kesepuluh, memiliki ingatan yang kuat. Macam-macam hakim. Hakim dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, hakim yang tahu kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran yang ia ketahui. Hakim seperti ini masuk surga. Yang kedua, hakim yang mengetahui kebenaran tetapi memutuskan perkara menyimpang dari kebenaran yang ia ketahui. Hakim seperti ini masuk neraka. Yang ketiga, hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengan ketidaktahuannya, maka hakim seperti ini masuk neraka. Etika hakim. Yang pertama, musyawarah. Seorang hakim hendaknya mempunyai satu tim yang terdiri atas para ahli fikih. Yang kedua, bersikap sama kepada pihak-pihak yang sedang bersengketa. Yang ketiga, tidak menerima hadiah dari orang yang berperkara karena bisa mempengaruhi keputusannya. Hal-hal yang harus dijauhi hakim saat menjatuhkan vonis. Yang pertama, dalam kondisi tertekan dan gelisah. Hal ini berdasarkan pada hadis. Jauhkanlah kondisi tertekan dan gelisah atau ketika menghakimi. Yang kedua, dalam keadaan sangat marah. Hakim wanita. Menurut mayoritas ulama bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim. Sedangkan menurut Imam Hanafi, hakim wanita diperbolehkan menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan kisos, sebab kesaksiannya dalam masalah ini tidak diterima. Sedangkan menurut Ibnu Jarir bahwa wanita boleh menjadi hakim dalam segala urusan seperti halnya pria. Menurut beliau, ketika wanita diperbolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal, maka ia juga mendapatkan keleluasaan
untuk menjadi hakim dan memutuskan perkara apapun. Pengertian ad-dakwah yaitu menginformasikan di hadapan hakim bahwa ada hak yang wajib diberikan oleh seorang kepada orang lain, dan orang yang mengajukan gugatan dinamakan mudda'i. Syarat-syarat ad-dakwah. Yang pertama, penggugat dan tergugat sama-sama balik dan berakal. Yang kedua, gugatan harus disampaikan ke pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan. Yang ketiga, tuduhan atau gugatan tersebut harus di hadapan tertuduh yang hadir di hadapan hukum. Yang keempat, benda atau masalah yang dituntut dan dituduhkan haruslah sesuatu yang bisa diketahui. Yang kelima, masalah yang dituntut haruslah masalah yang bisa dibebankan kepada tertuduh. Yang keenam, masalah yang tergugat harus bisa dibuktikan. Pengertian bukti yaitu segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran tuduhannya. Para ulama sepakat bahwa yang harus mendatangkan bukti adalah pihak tuduh dan tertuduh. Adapun yang dikatakan sebagai bukti, yang pertama saksi, yang kedua surat resmi, dokumen, dan barang yang dapat memperjelas masalah. Yang ketiga, pengakuan terdakwa. Yang keempat, sumpah. Yang kelima, pengetahuan atau keyakinan. Pengertian saksi. Kesaksian adalah pernyataan atau penjelasan yang diberikan oleh seseorang mengenai peristiwa atau kejadian yang pernah ia lihat, dengar, atau alami secara langsung. Syarat-syarat saksi. Yang pertama, berakal. Yang kedua, dalam keadaan melihat. Yang ketiga, melihat sendiri kejadian tersebut. Pengertian sumpah. Sumpah adalah pernyataan atau janji yang diucapkan dengan sungguh-sungguh. Jenis-jenis sumpah. Yang pertama, sumpah saksi, yaitu sumpah yang dilakukan oleh saksi sebelum dia memberikan kesaksian supaya ada kepercayaan atas kejujurannya. Yang kedua, sumpah mudda'i alaih atau tertuduh. Sumpah ini juga biasa disebut dengan sumpah pembelaan atau sumpah mengingkari tuduhan. Yang ketiga, sumpah mudda'i atau penuduh, yaitu sumpah yang dilakukan oleh mudda'i untuk menghilangkan kecurigaan terhadapnya. Pengertian ikrar. Ikrar adalah pemberitahuan seseorang tentang keberadaan suatu hak orang lain atas dirinya. Ungkapan-ungkapan ikrar. Ikrar ada kalanya dengan menggunakan kata-kata yang jelas atau terang-terangan, dan ada kalanya dengan menggunakan kata-kata yang tidak terang-terangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.